Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Penggerebekan dan penggeledahan di kantor kolektor penagih pinjaman online Kota Tangerang, Banten sudah selesai. Polisi pun membawa sejumlah barang bukti dan membawa puluhan orang untuk dimintai keterangan. Kami langsung bergabung bersama rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Reno, apa hasil dari penggerebekan siang tadi dan seperti apa situasinya saat ini di sana? Zakia dan pemirsa, sampai dengan sore hari ini kurang lebih pukul 16:12 waktu Indonesia Barat untuk situasi di kantor kolektor penagih yang berlokasi di kawasan Tangerang, Banten ini sudah landai, sudah sepi karena memang sejak tadi kurang lebih pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat kepolisian sudah meninggalkan lokasi ini beserta dengan membawa beberapa barang bukti seperti komputer serta 32 orang yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Informasi yang kami dapatkan bahwa tadi ketika dilakukan penggerebekan oleh tim Polda Metro Jaya, didapati di lantai 2 sedang ada kegiatan penagihan. Nah, saya akan tunjukkan lokasinya. Jadi di belakang saya ini adalah ruko yang dijadikan kantor untuk 13 perusahaan kolektor penagih. Dan ruko ini terdiri dari 4 lantai. Pada saat dilakukan penggerebekan oleh tim Polda Metro Jaya, posisinya mereka sedang berada di lantai 2 dan saat itu diduga, sekali lagi saat itu diduga sedang melakukan kegiatan penagihan. Ini informasi yang kami dapatkan. 13 perusahaan kolektor penagih yang berkantor di kawasan ini terdiri dari 10 perusahaan ilegal atau tidak berizin serta 3 perusahaan yang legal, dalam artian ini memiliki izin. Nah, kenapa semuanya ini mendapatkan sorotan? Karena utamanya terkait dengan penagihan ini yang disoroti oleh tim aparat kepolisian, utamanya dari tim Polda Metro Jaya, karena ada unsur tindakan atau tindak pidana ketika mereka sedang melakukan penagihan kepada para peminjam online. Jadi di sini kami luruskan bahwa kantor atau ruko yang berada di kawasan Kota Tangerang, Banten ini bukanlah kantor pinjaman online. Ini kami pertegas lagi, di mana ini adalah ruko untuk kantor kolektor penagih. Ini yang perlu kita pahami bersama lebih dulu di awal sekali ini, Zakia. Kemudian tadi kami juga melihat beberapa barang bukti yang berhasil dibawa tadi kurang lebih pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Beberapa komputer dibawa, dimasukkan ke dalam bagasi bus yang dibawa oleh tim Polda Metro Jaya. Kemudian ada juga beberapa, ini kami duga ini sebagai dokumen-dokumen pendukung yang kemudian dimasukkan ke dalam kardus untuk juga dibawa oleh aparat kepolisian. Informasi yang juga kami dapatkan bahwa ruko ini atau mereka yang beroperasi di ruko ini sudah mulai berkegiatan sejak tahun 2018. Bahkan Zakia, tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu orang tua dari peminjam uang di PT Indo Tekno Nusantara ini. Dan dikatakan bahwa di tahun 2019 anaknya meminjam uang dengan nominal Rp2.500.000. Namun sampai dengan saat ini nominal yang sudah dibayarkan mencapai Rp104 juta. Jadi ada lonjakan yang sangat signifikan dari Rp2.500.000 ke angka Rp104 juta. Zakia. Baik, Reno, kemudian apa jerat hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan? Baik, Zakia, kalau mengenai jeratan hukum, kita tentu harus menunggu bagaimana putusan yang diberikan
diberikan oleh aparat kepolisian berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kita tentu harus menunggu hasil akhirnya nanti. Tetapi kalau kita melihat regulasi-regulasi yang mengatur itu semua, kita bisa menilik beberapa tindakan-tindakan yang berpotensi dilakukan oleh para penagih. Yang pertama terkait dengan penyebaran data pribadi. Ini bisa dikenakan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Kemudian untuk pengancaman dalam penagihan ini yang sering kali dilakukan dan diakui oleh salah satu korban yang datang ke lokasi ini, maka pelaku bisa dikenakan pasal 368 KUHP dan pasal 29 junto 45 Undang-Undang ITE. Kemudian tadi kalau kita simak di informasi pengantar, Zakia, ada konten pornografi yang dikirimkan oleh pihak penagih, maka ini juga bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Itu adalah beberapa pasal yang berpotensi dikenakan. Kita tentu belum bisa memastikan apakah para pelaku akan dikenakan atau akan dijerat oleh pasal itu, karena hasil akhir atau keputusan akhir tetap menunggu dari hasil penyidikan dan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Zakia, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Reno Reksa, terima kasih atas laporan Anda.